Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Kusnawati dengan NIM A1D524 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan judul Psikologi Perkembangan dan Teori Pembelajaran dalam Pendidikan, Kognitif, Bahasa Sosial Emosional, Inteligensi, serta Konteks Sosial Kultural. Materi ini membahas tentang berbagai aspek perkembangan manusia dalam pendidikan yang saling berkaitan. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks dan berlangsung sepanjang kehidupan. Proses ini tidak hanya mencakup perubahan fisik, tetapi juga melibatkan perkembangan kognitif, psikososial, bahasa, serta inteligensi. Semua aspek tersebut saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor biologis maupun lingkungan. Dalam dunia pendidikan, pemahaman terhadap perkembangan ini menjadi sangat penting karena setiap peserta didik memiliki karakteristik, kemampuan, serta cara belajar yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat. Selanjutnya, di era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, proses perkembangan manusia menjadi semakin dinamis dan kompleks. Informasi yang mampu diakses serta perubahan sosial yang cepat menuntut individu untuk mampu beradaptasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap teori psikologi perkembangan dan teori pembelajaran agar pendidikan dapat berjalan secara efektif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Selanjutnya, perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan individu dalam berpikir, memahami, mengelola, dan menggunakan informasi. Proses ini meliputi kemampuan mengingat, menalar, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Seiring bertambahnya usia, pola pikir individu berkembang dari yang sederhana dan konkret menuju pemikiran yang lebih kompleks dan abstrak. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik agar materi dapat memahami secara optimal. Perkembangan psikososial berhubungan dengan emosi, kepribadian, serta kemampuan individu dalam menjalin hubungan sosial. Setiap individu mengalami tahapan perkembangan yang di dalamnya terdapat tantangan atau konflik yang harus diselesaikan. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan tahap tersebut akan membentuk kepribadian yang sehat, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperkuat kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan belajar yang positif sangat berperan dalam mendukung perkembangan saat ini. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan individu dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa berkembang secara bertahap mulai dari bunyi sederhana hingga menggunakan kalimat yang kompleks dan bermakna. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan, serta intensitas interaksi sosial. Anak yang mendapatkan stimulasi komunikasi yang baik cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih berkembang dan efektif dalam menyampaikan ide serta perasaan. Selanjutnya ada teori behaviorisme memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang menjadi akibat hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini menekankan pentingnya latihan, pengulangan, serta pemberian penguatan atau reinforcement untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Pendekatan ini efektif dalam membangun kebiasaan dan keterampilan dasar. Namun, behaviorisme memiliki keterbatasan karena kurang memperhatikan proses mental dan pemahaman yang terjadi dalam diri peserta didik. Selain behaviorisme, terdapat teori kognitivisme, menekankan bahwa belajar merupakan proses mental yang melibatkan berpikir, memahami, dan mengelola informasi. Dalam pendekatan ini, siswa berperan aktif dan membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang mampu membantu siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang telah dimiliki. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena menekankan pemahaman
bukan sekedar hafalan. Inteligensi merupakan kemampuan individu dalam berpikir rasional, memecahkan masalah, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap individu memiliki tingkat inteligensi yang berbeda, sehingga memengaruhi cara dan kecepatan dalam memahami materi pembelajaran. Inteligensi tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik atau IQ, tetapi juga mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan verbal, logis, sosial, dan kreativitas yang perlu dikembangkan secara seimbang. Dan perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Faktor bawaan memberikan dasar kemampuan, sedangkan lingkungan seperti keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidup berperan dalam mengembangkan potensi tersebut. Lingkungan yang kondusif dan dukungan yang tepat membantu individu mencapai perkembangan intelektual yang optimal. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan potensi peserta didik secara maksimal. Terakhir, perkembangan sosial emosional secara konteks sosial kultural memiliki berpengaruh besar terhadap individu. Keberagaman budaya, bahasa, nilai dan moral sosial membentuk cara berpikir dan berperilaku seseorang. Jika dikelola dengan baik, keberagaman ini dapat menjadi kekuatan dalam menumbuhkan sikap toleransi, empati, serta saling menghargai. Namun, tanpa pemahaman yang baik, keberagaman juga dapat menimbulkan konflik sosial. Baiklah, dari yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan psikologi perkembangan dan teori pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Perkembangan kognitif, bahasa, psikososial, serta inteligensi menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri. Dengan memahami seluruh aspek tersebut, serta mempertimbangkan faktor sosial dan budaya, pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, adil, dan bermakna, sehingga mampu menghasilkan individu yang cerdas, berkarakter, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang perkembangan manusia dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.